Baik, berikut penjelasan makna hakikat. Ma'rifatullah surat Li, Imer, N ayat 1 dalam gaya tasawuf dan tazkiyah, sebagaimana tafsir batin para arif bil. Alif L, M. Makna lahiriahnya, ayat ini tampak seperti rangkaian huruf. Namun dalam pandangan ahli hakikat, huruf-huruf muka, AT, seperti alif L, M bukanlah bunyi kosong. Ia adalah sandi ilahi. Rahasia antara Allah dan Rasul-Nya, pembuka tabir makna yang dalam, makna hakikat dan ma'rifatullahnya. Huruf-huruf ini bukan sekadar aksara, tapi getaran wujud. Alif, Eli, Emi adalah isyarat perjalanan ruhani dari asal menuju kembali kepada Allah. Alif, melambangkan tauhid mutlak. Satu garis lurus, tegak, tunggal, ia simbol zat Allah yang esa, tanpa belahan, tanpa sekutu, tanpa arah. Dalam batin seorang arif, alif adalah kesadaran la maujuda illallah. Tiada yang wujud selain dia, maka alif adalah awal segala kesadaran, titik permulaan ruh, mengenal asalnya. Kedua, L, M, melambangkan tajali pancaran, turunnya kesadaran ilahi ke dalam alam sifat. Ia simbol dari al-qalb, hati yang menjadi cermin tajali. L, M berdiri condong, seperti jalan miring dari atas ke bawah, isyarat turunnya cahaya Allah ke dunia bentuk dan pengalaman. Dalam mahrifat, L, M adalah jalan pengetahuan, tempat di mana keesaan mulai dikenali melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah. Ketiga, M, melambangkan makhluk, Muhammad, dan insan. Huruf ini tertutup bentuknya, seperti rahim, seperti lingkaran kehidupan. Ia simbol kemanusiaan yang menampung rahasia ilahi. Dalam hakikat, ma'rifatullah, M adalah kesadaran diri yang telah kembali kepada alif. Manusia yang telah fana dalam Allah, lalu hidup dengannya. Bak, bil, hengkayaan maknawi. Alif yeli, emi. Maka, alif L, M dapat dimaknai sebagai perjalanan ruh dari Allah, oleh Allah, dan kembali kepada Allah. Alif, zat yang maha tunggal. L, M, tajali, sifat dan cahaya pengetahuan. M, manusia, cermin kesadaran ilahi. Dalam hakikatnya, ayat ini menyingkap jalan marifat, bahwa asalmu dari alif, zat Allah, turun ke L, M alam pengetahuan dan ujian, dan harus kembali menjadi M insan kamil, manusia yang mengenal dan memantulkan nur Allah secara sempurna. Makna ruhani bagi salik, penempuh jalan Allah. Seorang salik yang membaca alif L, M dengan hati, bukan sekadar lidah, akan mendengar di dalam dirinya panggilan asal wujudnya. Huruf-huruf ini seolah berkata, wahai ruh yang berasal dari alif, engkau turun ke L, M dunia, jangan lupa kembali menjadi M yang mengenal asalmu. Inilah makom marifat pertama, kesadaran akan asal, jalan, dan tujuan keberadaan. Sebab seluruh perjalanan hidup adalah tafsir dari tiga huruf ini. Al-Qais 52ja, yang menegakkan segala sesuatu. Nama ini adalah rahasia dari keteguhan wujud seluruh alam. Alam tidak berdiri dengan dirinya sendiri. Gunung, laut, angin, waktu, bahkan pikiran manusia, semuanya ditegakkan dan dijaga oleh Al-Qais dalam diri seorang salik. Maknanya, engkau tidak mampu berdiri dalam iman, kecuali karena Allah yang menegakkanmu. Engkau tidak mampu mencinta kecuali karena Allah yang menanamkan cinta di hatimu. Engkau tidak mampu mengenal kecuali karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Al-Ka, M berarti, tiada yang tegak, tiada yang hidup, tiada yang sadar, kecuali karena Dia. Arif, yang sampai pada kesadaran ini, berhenti dari rasa memiliki. Ia tidak berkata, aku telah beriman, tapi Allah telah menegakkan iman dalamku. Ia tidak berkata, aku berdiri, tapi Dia yang menegakkan diriku. Segala sesuatu kembali ke Podenia, bahkan kehadirannya sendiri adalah miliknya. Hubungan dua nama, Al, Ayu, dan Al-Qais, para ahli hakikat menyebut Al,
adalah sumber kehidupan, Al-Qayyum adalah penopang kehidupan. Keduanya adalah dua sayap dari satu kesadaran. Hati yang mengenal Allah, hidup oleh Al-Ay, dan tegak di jalannya oleh Al-K. Bila salah satu hilang, kehidupan menjadi kosong. Tanpa Al-Ay, hati mati. Tanpa Al-K, iman runtuh. Maka rahasia Ma'rifatullah di sini adalah hidup dalam kesadaran dan teguh dalam penyerahan. Hidup karena Allah bil hat, berdiri untuk Allah lil ha, dan tegak bersama Allah maul ha. Kesimpulan hakikat ayat 2. Pertama, ha adalah zat yang meliputi segala wujud. Penyatuan kesadaran akan asal dan tujuan. Dois ali uwa adalah penyaksian tauhid sejati, peniadaan segala selain Allah, dan penetapan wujud nia dalam kesadaran ruh. Sri Al-Ayu adalah kehidupan yang menghidupkan hati, ruh, dan semesta. Keempat, Al-Ka adalah penopang segala keberadaan, penegak seluruh gerak dan kesadaran. Dalam makom Ma'rifat, ayat ini menegaskan, tiada hidup dalam dirimu kecuali kehidupannya, tiada kekuatan kecuali tegakannya, dan tiada wujud kecuali wujudnya. Barang siapa menyadari ini, maka ia telah hidup dalam nafas Allah dan tegak dalam kehadirannya. Baik, mari kita lanjutkan dengan penuh kekusyukan, menyelami hakikat Ma'rifatullah surat Li Imer N ayat 3. Dengan kesinambungan rasa dari dua ayat sebelumnya, di mana kesadaran alif L, membuka pintu, dan ol, huel, il, ha, il, huwa al-ayu al-qayyum, menegakkan kehadiran zat yang hidup dan menegakkan segala sesuatu. Kini, ayat ketiga mengalir sebagai pancaran ilahi yang menurunkan kitab, bukan sekadar mushaf, melainkan al-kak yang turun ke dalam kesadaran Nabi dan ke lubuk hati insan. Tulia, kamu dulu semisa lulu, waktu li selatulu, luluwat imor, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Makna simbolik menurut para arif, huruf simbol makna batin. Alif zat Allah, kesatuan mutlak, tauhid. Akal dan hati, turunnya cahaya ilahi ke dalam kesadaran manusia. Muhammad, insan, kesempurnaan makhluk yang mengenal Khalik. Maka alif L, adalah nama perjalanan wujud dari Tuhan kepada makhluk dan kembali kepada Tuhan melalui marifat. Intisari Ma'rifatullah ayat 1. Olif Ali, Emi bukan sekadar huruf pembuka, tapi cahaya rahasia penciptaan. Ia mengandung pesan. Kenalilah asalmu dari Allah alif. Pahamilah jalan hidupmu di bawah cahaya ilmu dan kembalilah menjadi insan yang mengenal Tuhan Sri. Huruf ini membuka hati orang arif agar membaca Al-Quran bukan sebagai teks, tapi sebagai percakapan batin antara Allah dan dirinya. Kesimpulan, hakikat alif Emi adalah panggilan rahasia dari Allah kepada hati yang siap mengenalnya. Ia bukan huruf di lidah, tapi gema asal ruh di dalam dada. Barang siapa menyelaminya dengan tazkiyah dan cinta, maka terbukalah baginya jalan ma'rif, kesadaran bahwa tidak ada wujud selain dia, dan seluruh alam hanyalah pantulan huruf-huruf dari kalimahnya. Baik, mari kita lanjutkan dengan penuh kelembutan batin, menyelami hakikat Ma'rifatullah surat Li Imer N ayat 2, dalam gaya tasawuf, tazkiyah, dan makna ruhani yang menjadi kesinambungan dari ayat sebelumnya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi, menegakkan segala sesuatu, makna zahir dan hakikat. Ayat ini adalah inti dari segala makna tauhid. Ia adalah jantung seluruh Al-Quran. Pengakuan bahwa tiada wujud, tiada cinta, tiada daya selain Allah semata. Namun di balik lafaznya tersimpan rahasia makrifat yang sangat dalam. Tempat para arif meneguk makna hidup dan keberadaan Ol-Ha. Nama zat yang maha meliputi. Nama Ol-Ha bukan sekadar sebutan, tapi
Ism al-Jami, nama yang menghimpun seluruh sifat kesempurnaan. Setiap sifat ilahi, seperti Rahman, Rahim, Qadir, Basir, Hakim, semuanya berakar dari nama ini. Dalam kesadaran makrifat, ketika seorang salik menyebut Ol-Ha, ia tidak hanya melafazkan huruf, tetapi menghadirkan seluruh wujud ke dalam pusat kesadaran tunggal, bahwa tiada apapun selain dia. Ol-Ha adalah suara kesatuan semesta. Setiap zarah menyebut nama ini dengan diam. Setiap detak jantung manusia adalah dizikir Ol-Ha dalam bentuk rahasia. El, Il, Ha, Il, Huwa, penafian dan penetapan hakiki. Kalimat ini adalah jalan fana dan bak dalam ma'rifatullah. El, Il, Ha berarti peniadaan, segala sesuatu selain